Welcome back to my channel. Hai semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan channel Pengejar Nilai Dosen. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai infeksi maternal. Nah, infeksi maternal ini adalah merupakan salah satu materi kelompok 4 yang anggotanya Emanuela, Martina, Tuti, dan Dumora. Tak lupa dosen pembimbing kami adalah Ibu Maria Puji Astuti Simbolon. Nah, infeksi maternal ini adalah infeksi yang dialami oleh ibu hamil. Ibu hamil yang lebih rentan terinfeksi karena perubahan hormon yang menekan sistem imun sehingga membuat badan jadi gampang lelah. Impak infeksi maternal pada janin salah satu keprihatinan utama infeksi selama kehamilan. Impaknya itu pada janin dan tumbuh kembangnya. Hal ini dapat mengakibatkan distres pada janin dengan persalinan lebih awal, bahkan menyebabkan kematian janin atau keguguran. Hal ini juga dapat mempengaruhi perkembangan janin. Selanjutnya, penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual merupakan penyakit yang penularannya melalui hubungan seksual. Kejadiannya berkaitan dengan perilaku seksual yang tidak sehat dan tidak bertanggung jawab seperti seks bebas. Jadi, bagi yang belum menikah, jangan dulu melakukan hubungan seksual ya. Nah, penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, di antaranya chlamydia, gonore, sipilis, trichomoniasis, dan HIV. Selanjutnya, kuman-kuman penyebab penyakit menular seksual dapat menginfeksi manusia melalui berbagai cara, seperti melalui darah, air mani, cairan vagina, air liur, bahkan kontak kulit. Penyakit menular seksual dapat kita hindari loh dengan cara menjalani hubungan seks yang aman dan gaya hidup sehat. Nah, hubungan seks itu hanya dilakukan oleh orang yang sudah menikah, jadi diingat ya teman-teman. Selanjutnya, infeksi menular seksual atau IMS. IMS ini hampir serupa dengan penyakit menular seksual. Bedanya ada yang ada dengan muncul gejala, ada yang tidak. Nah, infeksi menular seksual ini adalah penyakit infeksi yang penularannya terutama melalui hubungan seksual, sama dengan penyakit menular seksual tadi ya teman-teman. Penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Bayangin aja tuh, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, penyakit menular seksual ini atau infeksi menular seksual dapat disebabkan oleh virus, bakteri, maupun parasit. HIV dan AIDS atau HIV atau AIDS, herpes, kanker serviks, kutil kelamin, dan hepatitis B adalah bentuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus. Dan untuk penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri itu ada gonore, sipilis, chlamydia. Dan untuk parasit itu trichomoniasis. Selanjutnya, infeksi TORCH atau singkatan dari Toxoplasma odorrhizinae, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus merupakan beberapa jenis infeksi yang dialami oleh wanita ataupun sedang hamil. Infeksi ini dapat menyebabkan cacat bayi loh. Akibatnya adanya penularan dari ibu ke bayi pada saat hamil. Seperti ini ya. Selanjutnya, TORCH atau infeksi TORCH dapat menyebabkan 5-10% keguguran
dan kelainan kongenital pada janin. Kelainan kongenital ini dapat menyerang semua jaringan maupun organ tubuh termasuk sistem saraf pusat perifer yang mengakibatkan gangguan penglihatan, pendengaran, sistem kardio, dan metabolisme tubuh. Selanjutnya, Human Papillomavirus Infection atau HPV merupakan virus DNA sirkuler rantai ganda berukuran kecil, tidak memiliki selubung, dan masuk dalam keluarga Papillomaviridae. Saat ini, lebih dari 200 jenis HPV yang berbeda telah dikarakterisasi dan sekitar 30-40 dapat menginfeksi lapisan epitel seluruh saluran anogenital dan area mukosa lainnya pada tubuh manusia. Seperti ini merupakan penyakit HPV. Nah, HPV dapat diklasifikasikan menjadi low risk HPV, potential high risk HPV, dan high risk HPV. LR HPV tipe 6 dan tipe 2 dapat menyebabkan kutil kelamin yang umum atau lesi hiperproliferatif jinak dengan kecenderungan tidak berkembang menjadi ganas. Sementara infeksi HPV terutama HPV tipe 16 dan 18 merupakan penyebab utama terjadinya lesi praganas ganas pada kanker serviks invasif. Infeksi traktus genitalis. Traktus genitalia baik pria maupun wanita memiliki mekanisme pertahanan terhadap invasi mikroorganisme dari lingkungan luar, terutama kuman-kuman yang bisa ditularkan melalui hubungan seks. Pertahanan tahap pertama adalah kulit dan mukosa, kedua respon imun bawaan, ketiga imun adaptif. Trauma fisik, kimiawi, dan infeksi ulseratif dapat menyebabkan rusaknya epitel sehingga menjadi jalan masuk kuman patogen penyebab IMS. Lapisan epitel mukosa strukturnya tidak inert, terjadinya pergantian lapis permukaan dengan terlepasnya sel tercampur, sekresi mukus akan membawa mikroorganisme. Traktus genitalia wanita dibagi menjadi bagian dalam dan luar. Bagian luar adalah labia, vulva, dan introitus vagina. Traktus genitalia dalam wanita dibagi menjadi dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Traktus genitalia wanita bagian atas terdiri dari ovarium dan tuba fallopi, uterus, endocervix yang merupakan bagian genitalia yang secara normal bebas dari mikroorganisme. Genitalia bagian bawah yaitu vagina dan cervix mengandung mikroorganisme komensal termasuk organisme patogen seperti bakteri anaerob. Infeksi pascapartum. Infeksi masa nifas merupakan semua peradangan yang disebabkan oleh kuman yang masuk ke dalam organ genital saat persalinan masa nifas. Infeksi nifas dapat disebabkan oleh masuknya organisme ke dalam kandungan maupun kuman dari luar. Nah, selain itu infeksi dapat disebabkan oleh Streptococcus, Haemolyticus aerobic, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Clostridium welki. Beberapa infeksi postpartum yang sering terjadi adalah endometritis atau infeksi pada endometrium, lapisan rahim. Kedua, mastitis, infeksi payudara. Yang ketiga, sayatan yang terinfeksi dan infeksi saluran kemih. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan
subscribe channel ini jika video ini membantu. Terima kasih.